أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi ini kita berkumpul di sini bertakbir mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala agar tertanam sampai ke relung hati bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Permasalahan sebesar apapun menjadi kecil di hadapan keagungan dan kuasaannya. Musuh yang kuat menjadi lemah di hadapan kekuatannya yang tidak terbatas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Fitri selalu disambut dengan sukacita dan gembira oleh setiap muslim karena mereka mampu melewati ibadah puasa selama 1 bulan penuh dengan berbagai macam ujian dan keutamaannya. Kumandang takbir, tahlil dan tahmid mendayu-dayu. Kemudian dilanjutkan dengan salat Idul Fitri dan berjabat tangan sebagai tanda pemberian maaf atas kesalahan yang telah lalu. Semua itu tak lain adalah bukti adanya upaya pembersihan diri dari dosa dan kesalahan kepada sesama. Kalau kita kaji lebih jauh, tradisi halal bihalal adalah momentum berharga untuk saling bertemu, berkunjung, dan bersalaman dalam upaya saling memaafkan. Tradisi ini juga semakin mengokohkan ikatan silaturahmi di antara kaum muslimin. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Uqbah, maukah engkau kuberitahu akhlak penghuni dunia dan akhirat yang paling utama, yaitu menyambung hubungan dengan orang-orang yang memutuskan hubungan denganmu, memberi orang-orang yang pernah menahan pemberian kepadamu, dan memaafkan orang-orang yang pernah menganiayamu." Hadis riwayat Hakim. Halal bihalal adalah tradisi domestik muslim Indonesia dalam bentuk kegiatan silaturahmi yang intinya saling memaafkan kesalahan antar sesama umat muslim. Ini biasa dilakukan setelah melaksanakan puasa Ramadan. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Ma min muslimain yaltaqiyan fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Tiada dua orang muslim yang bertemu lalu keduanya saling berjabat tangan
kecuali dosa keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka berpisah. Terkadang meminta maaf dan memberi maaf terasa sangat berat dan butuh pengorbanan, yaitu menanggalkan harga diri dan ego yang kita miliki. Maka dari itu, dengan tradisi halal bihalal ini, marilah kita lepaskan ego kita guna meraih sebuah kemenangan dalam hati yang fitri. Halal bihalal merupakan arena menyambung, memperbaiki, dan meningkatkan hubungan persaudaraan sesama muslim. Mungkin selama setahun ini kita dipisahkan oleh banyak rutinitas dan kesibukan masing-masing, tetapi pada hari ini kita dipertemukan. Oleh karena itu, momentum ini sangat tepat untuk menjadi tempat pertemuan dan menyambung kembali hubungan persaudaraan di antara sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang iman itu bersaudara. Sebab itu, damaikanlah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Ayat tadi menginformasikan bahwa kita setiap muslim adalah saudara bagi mukmin lainnya. Karena itu, hendaknya kita memperbaiki hubungan persaudaraan ini guna mengokohkan persatuan umat Islam. Jika kita renungkan lebih jauh, ada sekian banyak hikmah yang dapat kita petik dari pelaksanaan halal bihalal ini yang selama ini dilaksanakan kaum muslimin di Indonesia. Di antara hikmah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, cinta kepada sesama muslim sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Demikian sabda Nabi dalam hadis Bukhari dan Muslim. Yang kedua, budaya menebar salam, berjabat tangan, dan bertutur kata yang baik ketika berjumpa dengan sesama muslim. Hal ini sangat selaras dengan hadis Nabi. Hak seorang muslim kepada muslim lainnya ada 6 perkara, yaitu apabila kamu berjumpa dengan dia, hendaklah memberi salam kepadanya. Apabila kamu diundangnya, perkenankanlah undangan itu. Apabila ia meminta nasihat kepadamu, nasihatilah dia. Apabila ia bersin dan memuji Allah, maka jawablah dengan ucapan yarhamukallah. Apabila ia sakit, jenguklah dia. Apabila meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, mempergauli sesama muslim dengan akhlak yang baik. Setiap muslim hendaknya menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan baik. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW teladan kita diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Selain itu, akhlak yang baik juga merupakan karakteristik muslim sejati. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, bersikap tawadhu kepada sesama muslim. Hal ini sebagaimana sabda Nabi, barang siapa merendahkan hati karena Allah, niscaya Allah akan mengangkat martabatnya. Di matanya sendiri ia kecil, tetapi di mata orang banyak ia besar. Barang siapa sombong, niscaya Allah meletakkan atau merendahkan martabatnya. Di mata orang banyak ia kecil, tetapi di mata ia sendiri ia besar, sehingga ia lebih hina bagi kamu daripada anjing atau babi. Hadis riwayat Tabrani. Yang kelima, mencari kerelaan sesama muslim dan saling tolong-menolong dalam menegakkan kebajikan dan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Yang keenam, menyayangi sesama umat muslim dengan menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih kecil. Sifat ini termasuk di antara sekian banyak ciri-ciri umat Muhammad SAW, yaitu menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menegaskan bahwa jika sifat ini tidak ada pada diri seorang, maka ia bukan termasuk umatnya. Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menghormati orang-orang tua kami dan tidak menyayangi anak-anak kami. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh, saling memaafkan di antara sesama umat Islam. Memaafkan orang lain adalah perbuatan yang sangat berat. Banyak faktor yang menghalangi kita untuk memaafkan orang lain. Di antaranya yang sering muncul adalah sifat ego dan perasaan gengsi. Padahal jika kita mau memaafkan orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah." Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Yang kedelapan, mendamaikan di antara dua orang muslim yang bersengketa. Dalam melakukan hal ini, hendaknya kita bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah seorang di antara mereka. Kita juga harus mendamaikan mereka dengan cara yang baik dan lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu." Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Dan Nabi bersabda, sedekah yang paling baik adalah mendamaikan orang yang berselisih. Hadis riwayat Tabrani. Jika kita renungkan betul-betul hikmah yang terkandung dalam hal ini, tentu kita akan merasa bahwa seorang muslim dengan muslim lainnya bagaikan satu tubuh. Bila ada bagian tubuh yang lain yang sakit, maka yang lain ikut merasakan sakit. Akhirnya, marilah kita tutup salat dan khutbah Id kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kesalahan dan dosa kedua orang tua kami, kesalahan dan dosa saudara-saudara kami, kaum muslimin dan muslimat yang telah melalaikan segala perintah-Mu dan melaksanakan segala larangan-larangan-Mu, baik yang masih hidup maupun yang sudah Engkau panggil, ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman, terimalah segala amal ibadah kami, terimalah ibadah puasa kami, terimalah salat kami, terimalah amal ibadah kami yang lain, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang selalu bertakwa, yang ridho dan ikhlas untuk melaksanakan segala aturan-Mu, yang ridho dan ikhlas Islam sebagai ajaran-Mu, yang ridho dan ikhlas Al-Quran sebagai imam dan petunjuk kami, yang ridho dan ikhlas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kami. Allahumma ya Allah ya Rahim, berbagai macam ujian dan musibah kini sedang menimpa masyarakat dan bangsa kami. Kami yakin musibah itu bukan karena Engkau membenci kami, ya Allah, akan tetapi sebagai peringatan agar kami semua lebih dekat denganmu dan lebih cinta kepadamu, agar kami semua lebih memiliki sifat sami'na wa ata'na akan segala ketentuanmu.
agar kami semua kembali pada agamamu, yaitu agama Islam yang Engkau ridhai. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza judahu wa hajama al-ahzab wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب الجنة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.